Jadi 10 hari awal Dzulhijjah ini sangat luar biasa. Bahkan sahabat bertanya, walal jihad, apakah jihad juga tidak bisa menandingi keistimewaan 10 awal Dzulhijjah? Kata Rasulullah, tidak bisa, kecuali dia keluar dengan membawa dirinya dan hartanya, sehingga dia tidak pulang, dalam artian dia mati dalam keadaan syahid, baru bisa menandingi 10 awal Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para alim ulama, dan juga yang kami hormati para sesepuh Jami'al Muhsinin, dan juga yang kami hormati para hadirin, khususnya sahibul hajah Abah Haji Toha sekeluarga, yang mana dalam malam hari ini kita memperingati walimah safar saudara Muhammad Rashid, dan juga walimatul hamli 7 bulanan istri dari Ustadz Hasan Jazuli. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan haji yang mabrur, hajan mabrura wa sa'yan mashkura wa damban maghfura, dan juga semoga Allah menjadikan anak yang dalam kandungannya dijadikan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan bentuk yang indah, diberikan bentuk yang bagus, dan ditancapkan iman dalam hatinya, dan semoga selamat sampai nanti kelahirannya. Amin. Amin. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat, khususnya nikmat iman dan Islam. Karena tanpa iman dan Islam, semua amal itu akan sia-sia, meskipun amal tersebut besar. Dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkah beliaulah kita bisa mengenal ajaran Islam, tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang mana dikatakan tidak ada yang lebih mulia daripada hari-hari ini. Dikatakan dalam hadisnya, ma min ayyamin a'zamu indallahi, ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashri. Jadi tidak ada hari-hari yang mana perbuatan atau amal soleh, perbuatan baik atau amal ibadah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari ini. Jadi 10 hari awal Dzulhijjah ini sangat luar biasa. Bahkan sahabat bertanya, walal jihad, apakah jihad juga tidak bisa menandingi keistimewaan 10 awal Dzulhijjah? Kata Rasulullah, tidak bisa, kecuali dia keluar dengan membawa dirinya dan hartanya, sehingga dia tidak pulang, dalam artian dia mati dalam keadaan syahid, baru bisa menandingi 10 awal Dzulhijjah. Allah juga bersumpah dalam Al-Qur'annya, wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Wal fajri, demi fajar, yang mana artinya fajar di sini ada yang mengatakan fajar hari Arafah, ada yang mengatakan fajar yaumun nahri atau Idul Adhanya. Walayalin ashar, dan juga demi 10 hari awal Dzulhijjah. Bahkan dikatakan 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik daripada 10 hari di akhir Ramadan. Kalau Lailatul Qadar pembahasan lain. Tapi 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik
lebih afdol, lebih utama, bahkan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari akhir bulan Ramadan. Jadi ketika kita di akhir bulan Ramadan kita semangat dalam membaca Quran, kita semangat dalam jamaah, kita semangat dalam iktikaf, maka jangan lupa 10 awal Dzulhijjah ini tidak kalah, bahkan melebihi kemuliaannya. Maka perbanyaklah amalan-amalan baik. Ada yang disunahkan juga kita berpuasa. Bahkan dikatakan puasa di bulan Dzulhijjah ini sama saja kita puasa 1 tahun. Kalau memang kita tidak puasa, maka lakukan amalan-amalan baik yang lain, seperti hanya membaca Quran, zikir, terus silaturahmi dan lain sebagainya. Bahkan guru kami Al-Habib Abdullah Baharun ketika bulan Dzulhijjah beliau berwasiat, ya ketika bulan Dzulhijjah ini banyak-banyak kita menebar kecintaan, senyum pada tetangga, senyum pada saudara, senyum pada teman, dan juga banyak-banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan lupa bersyukur atau berterima kasih pada kedua orang tua kita. Beliau sampai mengatakan, hubungi orang tuamu dan katakanlah cinta padanya. Karena cinta pada orang tua termasuk al-hubbu fillah. Dan berterima kasihlah pada mereka karena sudah mendidik dari kecil, membiayai sampai besar. Bagaimana bahagianya orang tua ketika ada anaknya mengatakan dia cinta padanya dan dia berterima kasih padanya. Ini hal kecil, hal remeh kata beliau, tapi susah dilakukan. Karena memang tidak biasa mengatakan cinta seperti itu. Dan juga banyak bertobat pada Allah. Karena memang di bulan ini Allah itu menurunkan atau mengobral taubatnya, mengobral ampunannya. Tapi bisa saja kita tidak mendapatkan. Ibarat ada hujan, ya. Hujan kalau kita berada di rumah maka kita tidak kena hujan. Begitu juga ampunan Allah. Meskipun ampunan Allah itu diobral, bisa saja kita tidak mendapatkannya. Karena apa? Karena kita tidak minta pada Allah. Atau kita tetap melakukan hal-hal yang dilarang. Karena memang larangan atau maksiat di bulan yang dimuliakan ini juga dilipat gandakan. Tidak saja amal yang dilipat gandakan, tapi perbuatan dosa juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hari Arafah. Nah, hari Arafah di mana orang-orang haji ini kumpul di padang Arafah. Yang mana Allah akan mengampuni semua orang-orang yang berada di Arafah. Semoga yang belum haji bisa sebelum meninggal ditakdirkan oleh Allah haji di tanah suci Mekah Mukarramah. Sehingga kita bisa berwukuf di tanah Arafah. Bahkan dikatakan hari Arafah ini merupakan hari yang paling mulia. Bahkan ulama sudah sepakat semuanya bahwasanya hari Arafah ini hari yang paling mulia dalam 1 tahun. Tapi As-Sayyid Abuya Muhammad Al-Maliki beliau berbeda. Meskipun ulama sepakat bahwasanya hari Arafah itu hari paling mulia, tapi beliau mengatakan hari paling mulia yaitu hari kelahiran Rasulullah SAW. Ala kulli hal. Jadi Arafah ini terlepas dari perbedaan tersebut, yang penting Arafah ini merupakan hari yang paling mulia. Bahkan dijelaskan bahwasanya tidak ada hari di mana setan itu nangis senangis-nangisnya, nangis parah, kecuali di hari Arafah. Kenapa? Karena memang ampunan Allah itu turun. Setan ini nangis, kesel, sudah kerja keras menggoda manusia agar melakukan maksiat, ternyata diampuni oleh Allah. Bahkan ketika orang yang puasa di Arafah akan diampuni oleh Allah, ada yang mengatakan sampai 2 tahun. Gimana gak kesel loh setannya. Jadi kalau ketika Arafah, kalau kita memang tidak bisa puasa di hari pertama sampai hari ke-8, setidaknya kita hari Arafah kita berpuasa. Karena memang fadilahnya sangat besar. Kalau memang sudah gak bisa puasa,
ya kita melakukan amalan-amalan baik yang lain. Kalau memang tidak bisa, maka setidaknya kita tidak melakukan maksiat. Kalau memang tidak bisa, ya tidur saja, tidur niat. Kalau saya tidur, kalau saya melek, saya bahkan akal maksiat, saya tidur saja biar tidak melakukan maksiat, dihitung ibadah. Jadi memang hari Arafah ini hari yang paling mulia. Kalau maka perbanyak zikir, khususnya setelah asar sampai menjelang maghrib. Kalau di Tarim ini para masyayikh, para habaib ini kumpul di suatu bukit, di sana akan membaca wirid-wirid dan juga tausiah atau ceramah sampai menjelang maghrib. Dikatakan tasyabuh bil Arafah, menyerupai orang-orang yang wukuf di Arafah. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya ma min ayyamin afdalu indallahi wa lahabbu ilaihi min hadhil ayyam fa'akthiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tamjid. Jadi perbanyak kita membaca la ilaha illallah, Allahu akbar, juga alhamdulillah. Dan juga ketika hari 10-nya kita baru gak boleh hari 10 sampai hari tasyrik kita diharamkan untuk puasa, karena memang di situ hari lebaran, hari makan-makan. Mungkin cukup sekian dari kami. Semoga kita bisa mendapatkan kemuliaan di hari 10 Dzulhijjah ini. Semoga kita tidak keluar dari 10 Dzulhijjah kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.